berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ada sukacita yang besar hari ini kita terima. Yes. Hari ini kelahirannya kita rasakan sampai saat ini. Ada sesuatu mujizat yang terjadi akan kita terima hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Allah yang hidup, Raja di atas segala raja, hadir di tengah-tengah kita, memberikan perubahan yang besar. Yesus, sebagai raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Yesus, kami puja, kami sembah, kami sembah sebagai raja berdiri di tengah kami, ditinggikan Engkau, ditinggikan dan dipuji. Mari segenap hati kita katakan, sembah dan puji penuhi tanah. Mari kita sembah, sembah dan puji penuhi tanah. Sembah, sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari jemaat Tuhan, haleluya, kita lebih lagi menyembah Tuhan kita sebagai Raja di atas segala raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja berdiri di tengah. Amin. Ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Sembah dan puji penuhi tanah. Sembah, haleluya, sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Yesus Tuhan. Mari lagi katakan bersama-sama dengan segenap hati kita, sembah dan puji. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Sembah dan puji penuhi tanah. Kami sembah Kau, haleluya. Sembah dan puji penuhi tanah-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja.
bersyukur kehadiran. Kita agungkan dia. Bersyukur sembah dan puji. Haleluya. Tuhan, sembah dan puji. Yes Lord, sembah dan puji. Dia Sang Raja, sembah dan puji. Hati sekali lagi kita bakalan bersama-sama. Haleluya, sembah dan puji Dia Sang Raja. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Dia Raja segala raja yang kita sembah. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini, sebab Raja di atas segala raja Yesus, lahir bagi kami, ya Yesus, memberikan pengharapan, memberikan keselamatan. Dan hari ini kami buka hati pikiran kami untuk Roh-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Shalom. Silakan duduk semua Tuhan. Haleluya. Semua bersukacita pada saat hari ini, amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita pada saat hari ini. Ambil Haleluya. 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 Mari kita naikkan kita surga bergema karena Tuhan Yesus sudah lahir buat saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta melabuhkan kabar lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Haleluya. Yesus lahir dan saudara. Pagi selamat puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Kita surga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta melabuhkan kabar lahir Kristus Sang ajaib.
Yesus Juru Selamat kita telah lahir. Dengan pujian ini dengan semangat lagi. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar suara lagu pujian terurang bagi nama Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga. Haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga. Berserah Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan. Sambil tangannya ke atas semuanya katakan. Muliakan Tuhan. Muliakan. Saya dikatakan Gloria. Muliakan Tuhan. In excelsis Deo, in excelsis Deo, in excelsis Deo. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat luar biasa ya. Sebab kemuliaannya telah nyata bagi kita pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan Yesus, untuk ditaburi, dan kita siapkan seluruh hidup kita. Haleluya, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau besar Tuhan. Ya. Engkau besar Bapa. Kami bersyukur. Kami berterima kasih.
sing, and my heart will sing. How great. Sekali lagi katakan bersama-sama. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Sekali katakan bersama-sama, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Kami menyembah Engkau dan kami mengakui bahwa sungguh tidak ada Tuhan Allah yang seperti Engkau. Tidak ada satupun yang dapat disamakan dengan Engkau dalam kebesaran-Mu, dalam kasih-Mu, dalam kemuliaan-Mu. Dan terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan kami bisa ada bersama-sama di dalam satu persekutuan yang indah, dan kami bisa menyembah Engkau, menyanyikan puji-pujian Natal dan sekaligus merayakan Natal pada hari ini. Kami percaya bahwa ini semua karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami yang Tuhan izinkan kami bisa sama-sama merasakan bagaimana sebagai saudara seiman kami bisa berkumpul di sini dan menyembah Tuhan dan merasakan juga bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan dan mengalaminya. Kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau, sebab Engkau Allah yang ajaib dan tidak ada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini sekali lagi dengan kerendahan hati kami mohon Allah Roh Kudus Engkau yang ada di tengah-tengah kami akan menolong dan memimpin kami untuk bisa belajar firman-Mu Tuhan, merenungkan firman Tuhan, firman Natal yang Tuhan sendiri akan sampaikan buat kami. Biar sungguh kekuatan dari Tuhan mengalir dalam kami, penghiburan dari Tuhan turun di atas kami, dan juga damai sejahtera daripada Allah melingkupi kami semua Tuhan, dan kuasai pikiran dan hati kami sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ini bukan cuma sekedar perayaan Natal, tapi kami percaya ini adalah saat di mana kami bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dan kami bisa diubahkan dengan cara pikir kami, dengan hati kami, dan juga dengan semua yang ada dalam kehidupan kami. Berfirmanlah buat kami pada pagi hari ini, karena kami rindu akan Engkau. Kami mau Engkau berkata-kata dan menghiburkan dan menguatkan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami siap untuk firman Tuhan, dan semua yang siap sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat tim pemuji, para pemusik yang luar biasa. Shalom.
Bapak Ibu diberkati hari ini. Amin, amin, puji Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucap syukur dan terima kasih tentu saja untuk undangan yang diberikan oleh Ibu Gembala di tempat ini. Saya sangat menghargai dan saya berterima kasih sekali lagi buat kepercayaan di mana saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bu Yakol, dan terima kasih juga buat semua kepemimpinan dalam gereja ini. Saya yakin semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Walaupun dunia kita memang sedang tidak sehat ya saudara ya, tetapi saya yakin Bapak Ibu semua tetap akan bisa menjaga kesehatan saudara. 3M. Ya. Dan memang ini adalah masa-masa yang ajaib kalau buat saya. Tadi waktu saya masuk ruangan ini dan mulai menyembah, musik mulai dimainkan, saya jadi Saya jadi seperti lepas kangen gitu saudara. Ini adalah bulan yang ke-10. Saya nggak pernah lagi nyanyi bareng-bareng gitu. Ya khotbah juga nggak langsung ketemu kayak begini. Semuanya ada di layar. Semuanya ada di Zoom, semuanya ada di YouTube. Dan tadi begitu nyanyi, ada kedengeran suara di belakang, ada yang nyanyi di belakang, ada yang tepuk tangan. Rasanya ini loh yang saya mau gitu. Dan saya sangat mengucap syukur. Saya sangat menikmati ibadah pada pagi hari ini. Dan sekali lagi kita mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kita untuk bisa ada bersama-sama di tempat ini. Dan tema saudara sudah ada di depan sebetulnya. Kalau saya nggak salah di depan sudah ada tulisannya Peace in Disaster atau apa, Peace in, betul ya? Peace in Disaster. Ya. Ada kedamaian di tengah-tengah disaster tuh kata yang berat sih sebetulnya ya. Ada kedamaian di tengah-tengah kesulitan, ada kedamaian di tengah-tengah kesusahan, ada kedamaian di tengah-tengah kekacauan. Ya, selalu ada kedamaian kalau ada Tuhan di sana. Dan hari ini saya berdoa buat saudara sekalian, buat kita semua, bahwa ada dua kata yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Sekaligus ini tema Natal atau sekaligus ini menutup tahun 2020. Kita akan segera meninggalkan tahun 2020 dan kita akan segera memasuki tahun 2021. Nah, ada dua kata di antara transisi ini saudara. Ya, di antara transisi 2020 memasuki tahun 2021. Berapa banyak di antara saudara percaya bahwa saudara akan tetap diberkati oleh Tuhan di tahun 2021? Berapa banyak di antara saudara percaya? Boleh katakan yes? Boleh katakan amin? Ya, itu paling enak saudara. Memang kita punya pengharapan tetap bahwa selalu Tuhan ada bersama dengan kita. Nah, dua kata yang pertama yang penting saudara, penting sekali kalau menurut saya ini buat saat ini. Kata yang pertama adalah Ebenezer. Boleh sebut bersama dengan saya, 1, 2, 3. Ebenezer. Ini bukan GSJ Ebenezer ya saudara ya. Ebenezer, yang artinya adalah sampai di sini Allah menolong kita. Sampai di sini Allah menolong kita. Di tengah-tengah semua yang kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita sepanjang tahun 2020 ini, sampai di sini Allah sudah menolong kita. Sampai di sini Allah sudah menolong keluarga saya. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kehidupan saya. Sampai di sini Tuhan sudah menolong sekolah saya. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kuliah saya. Sampai di sini Tuhan sudah menolong pekerjaan saya. Yang amennya agak sedikit nih. Nggak apa-apa sih saudara, mungkin masih agak sedikit pagi ya. Sampai di sini Tuhan memberi kesehatan buat saya dan Tuhan sudah menolong saya. Saya nggak tahu seberapa banyak di antara saudara yang terkena COVID. Puji Tuhan kalau nggak ada, haleluya. Tetapi jemaat di GSJ Bethlehem justru pada minggu-minggu terakhir ini banyak yang kena COVID saudara. Saya juga nggak tahu kenapa seperti itu. Vaksinnya baru turun mendarat beberapa minggu yang lalu, tiba-tiba saya mendengar ada yang kena COVID. Tapi saya mengucap syukur, cepat banget mereka dipulihkan oleh Tuhan. Saya mengucap syukur dan itu saya bisa bilang sampai di sini Tuhan sudah menolong. Nggak tahu saudara ada bisnis apa yang saudara sedang lakukan sepanjang tahun ini, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Gereja saudara di tempat ini, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Dan memang ini bukan masalah yang gampang saudara. Bahkan seluruh dunia mengalami kesulitan. Tetapi kita bisa katakan sampai di sini Allah menolong kita. Kita baca bersama dengan saya 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Ceritanya sedikit aja saudara, dan saya akan bacakan ini buat saudara.
1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Ketakutanlah mereka. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi Tuhan, pada hari itu Tuhan mengguntur dari bumi dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-kar. Ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamai, mari membaca bersama dengan saya, 1, 2, 3. Eben Heser, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, Filistin adalah bahaya laten buat orang Israel. Ya, dulu kita kenal ada cerita-cerita bahaya laten PKI segala macam ya saudara ya. Tapi ini adalah, orang Filistin adalah bahaya laten buat orang Israel. Itu anytime orang Filistin bisa menyerbu orang Israel. Anytime, setiap saat orang Filistin bisa datang menghampiri orang Israel dan bisa culikin anak-anak mereka, saudara. Dan bisa langsung dibunuh di tempat, bisa dibakar desanya dan lain sebagainya. Jadi orang Filistin ini adalah bahaya atau musuh latennya orang Israel, yang mereka selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan, dibayang-bayangi oleh ancaman, dibayang-bayangi oleh serangan-serangan yang tiba-tiba bisa membahayakan keluarga mereka, bisa membahayakan keselamatan mereka, bisa membahayakan kehormatan mereka. Jadi orang Israel ini selalu dalam keadaan yang was-was gitu, saudara, takut gitu. Ntar kira-kira dapat makan gak hari ini ya? Kira-kira ladang kita bisa tumbuh gak ya bulan depan? Kira-kira panen kita bisa atau enggak ya? Karena tiba-tiba orang Filistin bisa datang lalu ambil panen mereka. Dan mereka selalu dalam keadaan tertekan, saudara. Nah, bukankah ini yang sedang juga dialami oleh banyak bangsa-bangsa, oleh banyak negara, dan saat ini khususnya di Indonesia pun kita mengalami hal yang sama. Seolah-olah ada sesuatu yang, gimana kalau saya kerja ya? Gimana kalau saya usaha ya? Gimana kalau saya investasi ya? Gimana? Kira-kira nanti jadi untung atau enggak? Kira-kira jadi rugi nanti? Atau gimana kalau anak-anak sekolah? Gimana kalau mereka kuliah? Dan kita semua dalam menghadapi kondisi-kondisi yang enggak pasti, saudara. Kondisi-kondisi yang cukup menakutkan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melewati hari ini karena Ebenezer. Karena sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Amin, saudara. Walaupun memang nggak enak. Nah, Samuel mengajak orang Israel untuk bertobat, berdoa, dan berseru kepada Tuhan. Rupanya ada 3. Bertobat, berdoa, dan berseru. Itu kuncinya, saudara. Kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, kalau kita mau mengalami kelepasan di dalam kondisi-kondisi disaster, kondisi-kondisi kesusahan, dan kita mau terima kedamaian dari Tuhan, rupanya memang kita mesti bertobat, kita mesti berdoa, dan kita mesti berseru kepada Tuhan. Dan itu dilakukan oleh orang Israel. Soalnya bertobat itu bukan selalu hanya karena kita berdosa. Bukan, bertobat itu sebetulnya berbalik arah gitu, saudara. Jadi kalau kita sempat berpikir yang salah, kita belajar, oh kita tahu yang benar, kita lakukan yang benar. Itu yang bertobat, saudara. Nah, kadang-kadang kita nggak ngerti mana yang benar, tapi waktu kita diberitahukan yang benar ini, kita lakukan. Nah, ada banyak orang yang, maafkan saya, sok tahu, saudara. Udah salah, tetap aja jalanin yang salah. Terus ada orang yang menasehati marah, ada orang yang menasehati tersinggung. Ngapain kamu nasihatin saya? Saya udah tahu. Nah, orang yang seperti ini nggak bertobat. Justru orang yang seperti inilah akan mengalami disaster pada akhirnya. Kenapa? Karena dia nggak berubah arah perjalanannya. Nah, Samuel mengajak orang Israel untuk bertobat. Artinya berubah pikiranmu yang salah. Coba tata lagi pemikiran-pemikiranmu yang salah supaya engkau bisa berjalan di dalam kemenangan. Yang kedua, berdoa sama Tuhan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang masih tetap berdoa sampai hari ini? Katakan yes. 40 orang kira-kira. Tapi masih puji Tuhan. Dan banyak di antara saudara masih kalau makan pagi masih berdoa.
Berapa yang di antara saudara kalau mau pergi keluar dari rumah berdoa dulu? Amin saudara. Tuhan tolong kita. Dan saya percaya kalau Tuhan meluputkan kita sampai hari ini karena memang Tuhan sampai di sini sudah menolong kita. Dan itu yang terjadi. Dan waktu itu Samuel katakan berdoa. Dan sekarang apa bedanya berseru dan berdoa? Kalau berdoa biasanya kita berdoa yang sendirian gitu, kita berdoa di rumah, kita berdoa di gereja ya khusyuk gitu saudara. Tapi kalau berseru, bersorak bersama-sama dalam satu kumpulan dan perlu kesehatian, sama-sama menyerukan apa yang menjadi kerinduan kita. Tuhan tolong kami, berseru kepada Tuhan. Dan ketika mereka lakukan itu, Tuhan menghalau orang Filistin pada waktu itu, dan kelegaan terjadi, kemenangan terjadi, kemerdekaan terjadi, kelepasan terjadi. Dan ketika itu terjadi, Samuel mengambil sebuah batu, lalu dijadikanlah batu peringatan, dan dia katakan begini, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Menurut saudara, orang Filistin masih datang nggak untuk menyerbu? Memang pada saat itu beberapa tahun terjadi kedamaian luar biasa, tetapi tetap orang Filistin ini selalu ada, saudara. Maksudnya adalah begini, bukan hanya karena kita lepas dari satu masalah, bukan berarti masalah lain nggak datang. Masalah lain tentu saja bisa datang lagi, saudara. Tetapi setiap kali ada masalah, kita menang bersama dengan Tuhan, kita tetap taat kepada Tuhan. Kita harus katakan, sampai di sini Tuhan sudah menolong saya. Dan kalau sampai di sini Tuhan sudah menolong saya harus terus berjalan. Saya harus terus berjalan maju. Kenapa? Ke depan pasti ada masalah baru. Tapi ketika ada masalah baru, saya tetap setia kepada Tuhan, saya tetap bertobat, berdoa, dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong saya lagi. Dan kalau Tuhan sudah menolong saya lagi, Ebenezer lagi. Sampai di sini Tuhan sudah menolong saya. Amin Bapak Ibu. Yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Saya udah lama nggak khotbah kayak gini Pak Budi. Karena biasanya khotbahnya sekali lagi di layar, jadi agak sedikit kagok. Yang bersama dengan saya katakan amin, saudara. Nah, kita flashback sedikit di tahun 2020 nih, karena kita udah hampir di penghujung tahun 2020. Tahun ini saya bilang adalah tahun yang ajaib. Saya selalu tulis surat sama teman-teman pemimpin di GSC Bethlehem. Saya bilang dimulai dengan tahun ini adalah tahun yang ajaib. Kenapa tahun ini ajaib? Karena ada banyak hal yang kita nggak ngerti, kita mesti belajar cepat. Karena ada hal yang kita nggak pernah lihat, sekarang kita lihat. Karena ada hal yang kita nggak bisa prediksi, sama sekali nggak bisa diprediksi. Perubahan begitu cepat gitu. Dan setiap minggu bisa ada perubahan. Terus terang GSC Bethlehem sebetulnya sudah harus mulai ibadah itu dari bulan Juli yang lalu. Tapi ketika kami udah persiapan semuanya, kalau sudah datang ke GSC Bethlehem juga udah berubah sudah. Karena kami rubah semua karena harus mengikuti protokol kesehatan. Nah setelah semuanya udah berubah, lalu datanglah tim dari kecamatan, lalu datang dari Satgas dan lain sebagainya. Terus lihat, oh ini masih belum bisa katanya. Kenapa? Karena gereja kami semuanya ketutup, nggak ada. Kalau dibuka jendela nggak ada sudah. Kalau dibuka pintu, suaranya keluar sampai ke tetangga-tetangga. Jadi nggak mungkin juga kami lakukan itu. Lalu dokter bilang begini, nggak boleh dipakai ibadah. Saudara, itu berubahnya begitu cepat gitu. Kami jadi udah mau mulai ibadah, nggak lagi gitu, karena nggak dapat rekomendasi dari pemerintahan. Lalu ya udah, kita coba lagi yang lain, coba berubah, dan itu di luar pemikiran sama sekali, saudara. Dan akhirnya sampai kami bilang, ya udahlah, kita tahan aja dulu sampai akhir tahun. Segala sesuatu berubah dengan begitu cepat. Keluarga-keluarga berubah dengan begitu cepat. Keadaan ekonomi berubah dengan begitu cepat. Ada kesaksian-kesaksian. Mau foto dulu sebentar, saudara. Oh, nggak boleh. Oke, terima kasih. Biasanya saya kalau mau difoto saya pasang gaya dulu sebentar. Ada terjadi kegentaran ekonomi, saudara, karena ada banyak jemaat-jemaat, ada beberapa jemaat, maksudnya nggak terlalu banyak, tapi ada beberapa jemaat katakan bahwa pastor kami di PHK, tolong doakan kami. Oke, tapi gimana? Masih bisa bertahan, masih bisa bertahan. Oke, kita doain, Tuhan bukain jalan. Ada yang bilang pastor gajinya 50% dipotong. Pastor ada yang udah dirumahkan saja, walaupun nggak diberhentikan, tapi dirumahkan, nggak digaji sama sekali, tapi masih tetap jadi karyawan. Oke, masih puji Tuhan, selalu masih ada untungnya, saudara. Ya, selalu bisa mengucap syukur. Tapi itu adalah kegentaran, itu ketakutan, saudara. Sama seperti orang Filistin datang nyerang bangsa Israel tiba-tiba, itu tiba-tiba terjadi juga. Ini flashback ya, saudara. Lalu bagaimana dengan rumah tangga? Kita mendengar bahwa di Jawa Barat ini tingkat perceraian sangat tinggi di Jawa Barat.
Kenapa? Yang tadinya suami pergi pagi, istri pergi pagi, anak ke sekolah gitu ya. Sekarang suami istri ada di rumah bareng-bareng 24 jam sehari. Udah lama nggak ketemu bareng-bareng, ketemunya malam doang. Ini sekarang ketemu dari pagi sampai malam. Terus anak-anak yang biasa ada di sekolah, sekarang ada di rumah, ngejengkelin lagi. Mintain wifi terus. Akhirnya berantem ribut-ribut, nggak tahan, perceraian terjadi. Karena kasus ekonomi juga dan lain sebagainya. Sudah, ini adalah tahun-tahun yang ajaib. Perceraian, hubungan rumah tangga retak. Bagaimana dengan kehilangan keluarga yang tiba-tiba kemarin masih sehat, berapa hari yang lalu masih sehat, terus ada batuk-batuk sedikit, periksa karena takut ini COVID, ternyata betul positif. Padahal sehat-sehat orangnya, masuk ke rumah sakit karena harus diisolasi. Begitu di rumah sakit 2 hari kemudian ngedrop, kayaknya nggak bisa napas gitu, ngap. Lalu dokter kasih semua ventilator dan lain sebagainya, tapi 3 hari kemudian meninggal. Loh, minggu lalu masih sehat. Coba nggak di swab, mungkin masih sehat di rumah. Nah, saudara, ada begitu banyak kejadian yang aneh-aneh, kejadian yang nggak masuk di akal. Bagaimana dengan kesehatan? Ada orang yang jadi takut ke rumah sakit. Betul ya saudara ya? Termasuk salah satunya adalah mama mertua saya. Harusnya dia periksa ke rumah sakit di Jakarta karena dia ada cancer yang sudah disembuhkan tentu saja, tapi dia harus tetap periksa sama dokter. Jadi karena kejadian kayak begini jadi nggak periksa. Sempat juga kemarin ada sedikit pendarahan, lalu kami semua panik gitu. Paniknya dalam pengertian, gimana nih, kita mesti lihat dokter, tapi ini COVID ada di mana-mana dan lain sebagainya. Tapi saudara, di tengah-tengah takutan itu, kalau kita bisa bertobat, kita bisa berdoa, dan kita bisa berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan pemikiran-pemikiran yang tenang. Karena hanya dengan tenanglah kita bisa berdoa. Kalau kita nggak tenang, kita nggak bisa berdoa. Kalau kita nggak bisa berdoa, nggak ada kedamaian. Kalau nggak ada kedamaian, nggak bisa bikin keputusan yang benar. Jadi memang diperlukan kita selalu mengatakan kepada Tuhan, Ebenezer. Mengakhiri tahun 2020 ini, mari kita sering-sering ngomong Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong saya. Kalau hari ini Tuhan sudah menolong saya, besok pasti Tuhan menolong saya juga. Kalau hari ini Tuhan menolong saya, minggu depan Dia pasti tolong saya juga. Kalau masalah ini saya bisa lewati, masalah yang berikutnya pasti saya bisa lewati bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu ada dan menolong. Ebenezer. Nah, mungkin ada di antara saudara yang katakan, saya nggak tahu ya. Ada juga banyak orang-orang yang mengatakan udah keburu marah sama Tuhan. Saya udah keburu kecewa sama Tuhan, Pak, saya udah nggak mau lagi ke gereja, ngapain? Putus asa. Berdoa tapi tetap aja saya ngalamin ini, tetap aja salah ngalamin ini. Oh, saya bisa ngerti saudara. Ketika ada seorang jemaat, mereka telepon, keluarga ini telepon saya, Pastor bisa datang nggak? Tolong, kami lagi dalam keadaan depresi. Kenapa? Dia cerita, anaknya sakit saudara, papahnya sakit, mamanya sakit, kerjaan lagi nggak beres saudara. Saya datang ke rumahnya dan kami ngobrol, kami cerita, dan akhirnya orang ini tanya sama saya, kalau Tuhan ada, kenapa ini terjadi? Saya nggak bisa jawab apa-apa saudara. Kalau saya jawab sesuatu, saya ini seperti penasehat-penasehatnya Ayub yang nggak ngalamin apa-apa tapi sok tahu gitu ngomong sesuatu. Saya nggak mau gitu. Karena saya tahu memang susah banget ini. Kalau kita di tempatnya mereka saudara, mungkin kita juga bingung, kita juga takut. Tapi dalam kondisi seperti itu saya bilang, saya nggak punya jawaban. Tentu saya nggak punya jawaban. Dan dia bertanya, di mana Tuhan, Pastor? Di mana Tuhan? Tuhan ada sih, cuman di mana ya? Saya juga nggak tahu. Udah gini deh, kita berdoa aja bersama-sama, lalu kami nangis. Nah, waktu kami berdoa bareng-bareng, kami nangis, kami menyembah Tuhan, kami nyanyi satu lagu. Tiba-tiba Tuhan ingetin saya sama cerita Yusuf. Tuhan ingetin saya sama cerita Daud. Tuhan ingetin saya dengan cerita Daniel. Tuhan ingetin saya sama cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi dalam doa itu, justru saya berdoa mengatakan firman Tuhan ini yang menguatkan keluarga ini saudara. Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba aja Tuhan ingatkan, bagaimana dengan Yusuf ketika dia dibenci oleh saudara-saudaranya.
Alkitab tidak mencatat apapun, saudara. Alkitab tidak mencatat apapun yang Yusuf ucapkan ketika dia dibenci sama saudara-saudaranya. Alkitab tidak mencatat apapun ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya jadi budak. Alkitab nggak mencatat apapun ketika Yusuf dimasukin dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Nggak mencatat. Yusuf nggak keluar omongan satupun dalam Alkitab. Ketika dia masuk ke rumah Potifar jadi budak dan bekerja selama berapa tahun, nggak disebutkan ucapan-ucapannya Yusuf. Ketika dia difitnah oleh istrinya Potifar dan harus masuk penjara, dia pun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sampai beberapa tahun dia ada di penjara, nggak ada kata-kata yang keluar dari mulut Yusuf yang dicatat oleh Alkitab. Jadi saya bertanya-tanya, jadi Yusuf ini ngomel apa enggak? Jadi Yusuf ini protes apa enggak sama Tuhan? Jadi Yusuf ini dia bilang apa ya gitu? Nggak tahu, tapi tiba-tiba saja muncul dalam hati saya, Roh Kudus seperti berbicara begini. Yusuf memang nggak bilang apa-apa. Yusuf mungkin juga saat itu sedang berdoa, Tuhan kalau boleh jangan masuk penjara. Tapi toh dia tetap masuk penjara. Daniel contohnya lagi, pada saat itu dia difitnah, dia nggak menyembah raja tapi dia menyembah Tuhan yang lain, dan akhirnya dia harus masuk gua singa yang udah beberapa bulan nggak makan, udah ada disiapkan untuk terkam Daniel. Dan Daniel mungkin berdoa pada malam itu, Tuhan tolong bebaskan saya dari gua singa. Enggak tuh, Tuhan nggak bebasin, malah masuk ke gua singa. Mana Tuhan? Dan ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego nggak mau menyembah patung itu dan mereka tetap berdiri, lalu semua orang katakan, ini bertiga nih ngeyel nih orang nih. Lalu raja ini gimana? Raja marah. Waktu raja marah, panasin dapur api 7 kali. Mungkin pada saat sebelum dipanasin api 7 kali, Sadrak, Mesak, Abednego berdoa, Tuhan kalau boleh lalukan dapur api ini, kalau boleh, kami nggak mau masuk dapur api. Tapi Tuhan nggak menjawab, malah jawabannya adalah dapur api 7 kali lebih panas. Jadi kalau ada orang-orang yang mengalami seperti ini, saudara, dalam kondisi flashback ke tahun 2020 ini, kapan Tuhan jawab doa kami? Mana Tuhan kalau Tuhan nggak jawab doa kami? Ini disaster buat kami, ini masalah buat kami, ini tekanan buat kami, ini kesulitan buat kami. Mana Tuhan? Kalau ada yang bertanya seperti itu, saya mengerti. Betul, saya mengerti, saudara. Memang nggak mudah untuk itu. Tetapi satu saat saya diingatkan sama Tuhan. Bagaimana dengan Amsal 4 ayat yang ke-18? Saya mau kita baca ayat ini, saudara. Amsal pasal yang ke-4 ayat yang ke-18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saya percaya ketika Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak ngalamin seperti itu, mereka nggak ngomel sama Tuhan, walaupun mungkin mereka, kok Tuhan nggak jawab doa ya? Enggak, tapi tetap kami mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mau kuatkan hati kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan, karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Waktunya bukan waktu kita, tapi waktunya adalah waktu Tuhan. Tapi waktunya Tuhan selalu datang. Waktu Tuhan selalu tepat. Dan ketika Yusuf ada di penjara, justru Tuhan memberkati dia di penjara. Ketika Daniel ada di gua singa, justru Tuhan memperlihatkan mujizatnya di tempat yang paling berbahaya. Sadrak, Mesak justru dilihat, orang-orang semua lihat, bukan 3 orang yang masuk ke dalam dapur api, ada orang keempat di dalam sana, which is malaikat sorga ada di sana. Mungkin Tuhan sendiri berdiri di sana sama mereka dan menjagai mereka. Justru di dapur apilah mereka melihat mujizat. Saudara, kalau saudara sedang mengalami dapur api pada hari ini, jangan marah sama Tuhan. Ucapkan syukur karena saudara akan melihat mujizat Tuhan di sana. Justru ada kedamaian justru di sana. Nah, ini disebut dengan sampai di sini Tuhan sudah menolong saya. Ucapkan syukur, jangan takut, jangan lemah. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Bagaimana dengan Ayub 23 ayatnya yang ke-10? Saya mau saudara baca ayat pasal 23 ayatnya yang ke-10. Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Karena Tuhan tahu jalan hidup saya, Tuhan tahu apa yang sedang saya lewatin saat ini, disaster mungkin, kesusahan mungkin, semua yang berat mungkin. Iya, Tuhan tahu jalan hidup saya. Siapa yang lebih susah dari Ayub hidupnya di sini? Tapi dia bisa bilang, Tuhan tahu jalan hidupku. Kalau dia uji aku sekarang, aku akan timbul seperti emas.
Pasti ada sesuatu yang baik yang Tuhan sedang siapkan. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Saya mau sudah juga baca ini. Yesaya pasal yang ke-40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yeremia 29 ayat yang 11. Karena Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada kita di dalam Dia. Rancangan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Jadi kalau sampai kita memang mengalami kesulitan, disaster, selalu ada damai berjalan bersama dengan kita. Karena kita mengucap syukur sama Dia dan kita katakan, memang Tuhan, sampai di sini Engkau sudah tolong saya. Sampai di sini Tuhan sudah tolong saya. Kata yang pertama untuk melewati tahun 2020, mari kita ingat ini baik-baik. Ebenezer. Boleh saudara katakan sekali lagi bersama dengan saya? 1, 2, 3. Ebenezer. Kata yang kedua saudara. Kata yang kedua, Immanuel. Immanuel. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 dikatakan, namai anak itu Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Immanuel. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia tidak sekali-sekali meninggalkan kita, karena Dia sendiri yang berjanji, aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Aku akan menyertai engkau. Saudara, penyertaan Tuhan nyata. Nah, firman ini datang ketika Yusuf takut juga. Kenapa? Karena dia mendengar bahwa Maria tunangannya saat itu hamil di luar nikah. Aduh, ini dia hamil di luar nikah, malu banget nih. Aduh, ini bisa hukuman mati, dilemparin batu karena berzina mungkin. Dan Yusuf dalam keadaan takut seperti itu, dia mencoba untuk menceraikan Maria tunangannya. Diam-diam dia mau menceraikan, lalu dia bermimpi malam-malam dan malaikat Tuhan datang dalam mimpinya. Yusuf, jangan takut, karena anak dari kandungannya itu adalah anak dari Roh Kudus. Memang bukan anak siapa-siapa, itu anak Roh Kudus. Itu kandungan kudus tuh. Ya udah, ya sekarang kamu pergi, nanti kamu temui dia, namai dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Dan pada saat itu juga kondisi politik di Israel, ada kondisi politik yang gak bagus, karena mereka baru dijajah oleh orang Romawi. Nggak enak saudara pada saat itu kondisinya. Ekonominya juga buruk. Ibadah 400 tahun nggak ada suara Tuhan, nggak ada nabi yang bicara. Itu masa kegelapan. Dan mereka susah, mau datang ibadah juga susah. Mereka nggak ngerasa ada damai dalam kehidupan mereka. Orang-orang semua hidup dalam ketakutan pada zaman itu. Dan saat itulah Tuhan datang dengan firman-Nya, Immanuel, Allah menyertai kita. 2021 masih merupakan misteri tentu saja saudara. Namun kita meninggalkan 2020 dengan berkata Ebenezer, kita akan masuk di tahun 2021, kita juga akan mengatakan Immanuel. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami di sana. Masih merupakan misteri, nggak ada kepastian. Siapa duluan yang mau dijab? Siapa duluan yang mau divaksin? Presiden udah duluan. Kalau Pak Jokowi nggak nawarin diri, mungkin saya nawarin diri, biarin saya aja duluan. Tapi nggak ada kepastian juga. Kira-kira kalau udah dijab nanti, kalau udah divaksin, kira-kira kuat nggak? Nggak ada kepastian juga. Tapi kita berdoa saudara, kita tetap punya harapan bahwa jawaban dari Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Selalu datang tepat pada waktunya. Dan memang tidak ada kepastian. Kita masih belum bisa bikin proyeksi, kita masih belum bisa bikin perencanaan. Saudara, ada beberapa jemaat di gereja kami yang menunda pernikahannya. Lalu saya bilang, tundanya sampai kapan? Nah itu dia saudara, itu dia. Tundanya sampai kapan? Nggak tahu. Tapi ada juga yang pada akhirnya nekat, ya udah nikah aja, tapi dengan semua yang terbatas. Nggak bisa diprediksi saudara. 2021 nggak bisa diprediksi. Tetapi kita tetap punya harapan. Berapa banyak di antara saudara tetap punya pengharapan di tahun 2021? Apa dasar pengharapan? Immanuel, Allah menyertai kita. Itu dasar pengharapan kita. Nah, siapa yang menyertai kita? Allah seperti apa yang menyertai kita? Nah, ada banyak orang yang berpikir bahwa pokoknya kalau Tuhan menyertai semuanya baik-baik saja. Kalau Tuhan menyertai nggak ada penyakit. Kalau Tuhan menyertai selalu berkat. Kalau Tuhan menyertai nggak ada salahnya dengan itu, tetapi kurang benar. Bagaimana kalau tetap berkatnya nggak datang?
Bagaimana kalau tetap ada penyakit justru yang kena dalam tubuh kita? Apakah berarti Tuhan tidak menyertai? Sama seperti Yusuf tadi, sama seperti Daniel tadi. Apakah Tuhan tidak menyertai? Tuhan tetap menyertai kita. Cuma yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita? Bagaimana supaya kita bisa tetap kuat bahwa Tuhan itu menyertai kita? Satu kali saya bermimpi, saudara. Nah, dalam mimpi saya itu Tuhan berbicara buat saya. Saya nggak usah ceritain mimpinya apa, tapi berbicara buat saya. Dia bilang begini, hanya karena kamu tidak melihat aku, bukan berarti aku tidak ada. Hanya karena kita tidak melihat Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan selalu ada, dan Tuhan selalu mau menyertai kita. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aduh, saudara, nggak ada amin ini. Itu pengharapan buat kita. Yesaya 43 ayat yang 1 sampai dengan ayat yang 4. Saya mau saudara baca ayat ini. Yesaya 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Baca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Dan melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena apa? Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudara, ingat ini baik-baik. Tuhan tidak berjanji tidak ada api di tahun 2021. Tuhan tidak berjanji tidak ada sungai deras, banjir. Enggak. Tapi Tuhan berjanji, walaupun engkau melewati api, aku ada di sana. Tuhan mengatakan, walaupun engkau harus menyeberang sungai yang deras, aku pun ada di sana. Sama seperti Daud, sama seperti Daniel, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, sama seperti Yusuf. Kalaupun mereka harus melewati penjara, kalaupun mereka harus melewati api, kalaupun mereka harus melewati lubang singa, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau. Immanuel. Jadi bagaimana penyertaan Tuhan? Kalau Tuhan, saya ngalamin hal seperti ini terus, di mana Tuhan? Sekali lagi Tuhan mau bilang seperti ini. Hanya karena Tuhan tidak menjawab keinginanmu, bukan berarti Tuhan tidak menyertaimu. Karena Tuhan sedang ingin menunjukkan ada sesuatu yang mulia yang akan kau alamin. Tahun 2021 bukan tahun yang mudah. Tahun 2021 bukan tahun yang kayaknya banyak berkat yang akan kita terima. Kita belum tahu. Tapi yang pasti tahun 2021 Tuhan akan menyertai kita di sana. Mazmur 23 ayat yang keempat, saya tutup dengan ini. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Ayat sebelumnya, gadamu dan tongkatmu, bilangnya apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Jadi selalu ada damai di tengah-tengah kesusahan. Selalu ada damai dan penyertaan Tuhan di tengah-tengah disaster yang mungkin terjadi dalam kehidupan dunia ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mazmur 34 ayat yang ke-7, bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita dan dia melindungi dan menjaga kita. Walaupun kita harus mungkin mengalami panasnya api, tetapi kita tidak akan terbakar oleh api. Walaupun seolah-olah kita harus mengalami banjir yang luar biasa dan kita terbawa arus itu, tapi kita tidak akan dimusnahkan oleh air banjir tersebut, karena Tuhan menyertai kita. Percayalah, Natal ini adalah Natal yang unik, Natal yang tidak seperti biasanya, tetapi tetap Immanuel. Kalau Tuhan sudah menolong kita kemarin dan sampai hari ini dia sudah tolong kita, dia pasti akan tetap menyertai kita besok. Dan sampai nanti kita berjalan melewati besok, kita akan tetap bisa katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong saya.
Dan kalau kita lewatin lagi masa itu bersama Immanuel, Allah yang menyertai kita, kita lewati masa-masa sulit yang berikutnya, kita akan bisa bilang lagi, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya. Jadi sampai kapanpun kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan selalu bisa katakan yang pertama, Ebenezer, dan yang kedua, Immanuel. Tundukkan kepala saudara sebentar, kita akan datang pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu gak pernah salah, Firman-Mu gak pernah gagal, janji-Mu selalu digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Karena Firman-Mu adalah Engkau sendiri, Allah yang berkuasa dan sanggup untuk mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin buat kami. Tetapi bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Kami berserah Tuhan sebagai umat-Mu pada pagi hari ini dalam perayaan Natal ini. Kami gak bisa lakukan banyak, kami gak bisa mengerti banyak, kami gak bisa mengerjakan seperti apa yang kami inginkan sebelumnya, karena ada begitu banyak halangan dan tantangan. Tapi kami tetap mau percaya bahwa walaupun di tengah-tengah kesulitan, kami tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan sudah menolong kami, menolong keluarga kami, menolong pekerjaan kami, menolong usaha kami. Walaupun kami sempat mungkin mengalami kesulitan itu, tapi kami tetap mau percaya sekali lagi bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kami, dan selalu ada kemenangan buat kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan dan damai Natal pada saat ini juga turun di tengah-tengah umat-Mu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman ini gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudara, saya mau ambil waktu 1-2 menit saja. Sementara semua tutup mata dan tundukkan kepala. Berapa banyak di antara Bapak Ibu saudara sekalian yang hari ini mungkin mengalami benturan-benturan dalam kehidupan, gak nyaman dalam kehidupan, dan katakan, saya capek Pak, saya capek Pak, saya butuh didoakan. Saudara, percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kalau ada di antara saudara yang membutuhkan dukungan doa, saya mau berdoa buat saudara, dan kita semua akan saling mendoakan satu sama lain. Kalau ada di antara saudara yang mau katakan, saya butuh didoakan dan saya butuh kekuatan dari Tuhan, tolong berdoa buat saya. Angkat tangan kanan saudara tinggi di hadapan Tuhan. Biarkan saya berdoa buat saudara. Wow, hampir semua tangan terangkat. Baik, mari kita datang sama Tuhan. Bapak, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Engkau lihat setiap pergumulan sidang jemaat-Mu. Engkau lihat setiap ketakutan mereka. Engkau lihat setiap kekhawatiran mereka. Engkau melihat setiap pergumulan mereka sedang alami Tuhan. Dan saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, janji-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang menyertai, dan Engkau Allah yang memberikan kekuatan. Engkau Allah yang memberikan penghiburan. Engkau Allah yang memberikan janji-janji-Mu, dan ketika mereka berjalan dalam kebenaran Tuhan, aku percaya Tuhan, janji-Mu akan menjadi kenyataan buat mereka, dan firman Tuhan digenapi, kelepasan terjadi, kemerdekaan terjadi, pemulihan terjadi, dan mereka akan bisa katakan, Ebenezer, sampai saat ini Tuhan sudah menolong saya. Diberkatilah mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan lindungi dan jaga, berikan damai sejahtera dan kemenangan buat mereka. Biar firman Allah sekali lagi akan hidup di dalam dan melalui mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur sekali lagi bahwa Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami, dan Engkau memberkati firman-Mu. Dalam nama-Mu yang berkuasa kami berdoa, dan kami mengucap syukur, dan semua yang diberkati mari sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan. Shalom sidang jemaat Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Arif yang sudah memberi pengajaran kepada kita. Semua diberkati, amin. Baik, saat ini kita akan melakukan penyalahan lilin sebagai lambang bahwa Tuhan kita lahir adalah terang. Dan waktu Dia lahir, Dia juga harus mati di kayu salib, semata-mata karena kita. Baiklah, kita mengatakan cukuplah Engkau Tuhan bagi kami. Cukuplah Engkau Tuhan bagi kami. Tidak ada yang dapat menyamai kasih-Mu. Tidak ada Tuhan. Siapakah kami yang adalah Tuhan?
berkenan memberikan nyawanya untuk kami. Bahkan waktu Engkau lahir, Engkau harus mati untuk kami. Mari Bapak Ibu, sebentar kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kami kasih, yang kami hormati, yang akan saya sebutkan nama-namanya, kiranya berkenan menyalakan lilin di depan. Kepada pembicara kita, Bapak Pastor Arif, boleh maju ke depan untuk menyalakan lilin. Mari Bapak, sini. Bapak, Pak, Pastor. Kepada Gembala Sidang, Ibu Yakolina. Kepada Ketua Panitia Bapak Jusa. Perwakilan Mitra Gembala Bapak Jeffrey. Perwakilan Komisi Ibu Lianhua. Perwakilan dari KKA Ibu Simamora. Mewakili jemaat Bapak Marjono. Baik, terima kasih, lilin sudah menyala. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Malam kudus sunyi-sunyi. Malam kudus sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak hidup tenang, anak tidur tenang. Malam kudus sunyi senyap, malam kudus
sunyi senyap bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, ayah bunda besar dan gunung, anak hidup tenang, anak hidup tenang. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, hari ini kami memperingati hari kelahiran-Mu. Terima kasih kalau kami boleh mengenal Allah seperti Engkau yang mau hidup dan lahir sama seperti kami. Siapakah kami layak menerima kasih yang seperti ini, Tuhan? Untuk itu, kami juga tahu waktu Engkau lahir, maka itu wujud kasih-Mu untuk kami. Karena Engkau harus mati menebus dosa kami. Dan perintah-Mu jelas bagi kami, Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Untuk itu, Tuhan, pimpin dan ajar kami menempatkan diri di hadapan-Mu. Pimpin dan ajar kami untuk mencintai firman-Mu, firman yang Kau tulis dan Kau beri dengan nyawa-Mu sendiri, ya Allah kami. Harasekan hasekir hapa hasekiri hapa. Betapa kudus dan mulianya Engkau, Tuhan. Hirahat hasekir haman sikir haman. Betapa mulia kasih-Mu, Tuhan. Betapa luhur, betapa agung mencintai kami yang berdosa ini. Tidak ada kasih hana hasekiri hama. Bahasa karena ada di sini rahama, dikiri lama ada tersikiri rahama, ada takama hama, sikiri rahama, ada takar sini hama. Cukuplah bagi kami bahasa surga itu dengan kelahiran-Mu untuk kami dan mati untuk kami. Cukup, Tuhan. Pimpinlah kami menjalani hari-hari kami untuk takut, hormat, dan mencintai-Mu.
Engkau sangat dalam mencintai kami. Lihatlah setiap hati kami sidang jemaat-Mu Tuhan. Setiap hati yang merindukan Engkau, haus dan lapar akan Engkau, kiranya Engkau dapati kami. Kami mau menemukan Engkau. Seperti firman-Mu berkata, kalau kami mencari-Mu, Engkau mendapati kami, dan kami mendapati Engkau. Itu cukup bagi kami Tuhan. Mengalami indahnya penyertaan-Mu, sukacita, kebahagiaan yang tidak ada bandingannya adalah Engkau satu-satunya Tuhan. Berilah kami pengertian akan kebenaran firman yang begitu dalam dan begitu indah untuk kami jalani hari-hari kami, untuk kami tidak terbawa oleh ilah zaman ini, tetapi kami mengikuti yang surgawi, yang ilahi, Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Allah kami yang hidup. Bimbinglah kami menjadi saksi-Mu Tuhan dalam hidup hari-hari kami, untuk kami jujur terhadap diri kami, seperti apakah kami di hadapan-Mu. Bersukakah Engkau atau berdukakah Engkau atas kami Tuhan? Mohon beritahu kami. Adalah kebahagiaan bagi kami mendengar suara-Mu, adalah kebahagiaan bagi kami menikmati didikan-Mu, adalah kebahagiaan sejati bagi kami, bahkan ketika Engkau menghardi kami, karena Engkau mau kami kembali kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih yang sebesar-besar kami ucapkan kepadamu. Biarlah bimbing sidang jemaat-Mu hari ke hari, setiap hati yang mencari dan melindungi dan merindukan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Mari yang mengasihi Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kepada Ibu Feby boleh maju ke depan untuk melanjutkan. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau hadir di tempat ini hingga kami boleh mengadakan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, menolong bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai dengan pemimpin yang paling rendah. Tuhan, kiranya Engkau menolong memberkati mereka, hingga biarlah mereka boleh menjadi pemimpin yang arif dan bijaksana, hingga biarlah mereka boleh membawa bangsa ini jauh lebih baik lagi. Karena itu Tuhan Yesus, kami mohon biarlah kemuliaan-Mu menutup bungkus Indonesia, hingga biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan setiap lingkungan yang di sekitar gereja kami ini ke dalam tangan kasih-Mu juga Bapa. Biar Allah Engkau menolong memberkati, hingga biarlah Tuhan keselamatan terjadi di tempat ini Bapa. Hingga biarlah kami percaya Tuhan hari lepas hari, biar ada jiwa-jiwa yang kami boleh menangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan Allah menolong memberkati lingkungan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan menyerahkan semuanya Bapa. Bahkan kami berdoa untuk setiap perayaan-perayaan Natal yang diadakan di gereja-gereja, mulai dari Sabang sampai Merauke, biarlah semua boleh berjalan yang seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan, karena biarlah Tuhan Yesus kami boleh percaya dan akan tetap percaya bahwa Engkau Allah ada berserta dengan kami. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan acara-acara selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan menolong memberkati juga. Ada ibadah yang kedua nanti kami akan adakan pada jam 1. Tuhan juga menolong memberkati. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan menjadi saluran berkat, yang akan menjadi
pemimpin pujian, singer, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan acara selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami tahu Engkau Allah ada dan masih tetap ada di tempat ini untuk memberkati umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menutup ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa Sorgawi. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Atau masih sesak? Damainya di mana? Loh kok nggak ada yang nyahan? Masih ada sesak, masih banyak sesaknya nih berarti. Masih banyak kedukaannya. Ya, kita bersyukur karena hari ini kita dapat berkumpul di sini. Ini suatu kesenangan bagi kita karena kita bisa merayakan Natal, bertemu, bertatap muka langsung begini, karena banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa melakukan hal seperti ini, mereka pakai Zoom. Ya, saya juga kemarin di kantor dulunya bisa rame-rame, sekarang kita pakai Zoom. Walaupun memang pakai Zoom lebih banyak yang hadir, karena di Zoom kan bisa di mana aja. Tapi ada juga karena Zoom dia ikut Zoom tapi layarnya dimatiin, dia entah kemana begitu. Jadi hanya daftar hadir. Dan puji Tuhan hari ini, kemarin kita upayakan yang hadir itu 50, karena kita ada 2 kali ibadah, 50-50, tapi ternyata memang antusias jemaat sudah lama tidak merayakan Natal. Dari daftar hadir yang saya lihat tadi ada 72, jadi ini udah melebihi kapasitas sih sebenarnya. Tapi ya kita di luar kita buat juga tetap jarak dah, kita tetap jaga protokol kesehatan, karena kita senang tapi kita harus jaga juga, takut kita nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah membantu kami panitia sehingga perayaan Natal kita hari ini dapat terlaksana dengan baik, baik itu doanya maupun dananya, bantuannya, semuanya itu karena kesatuan hati kita, karena semangat kita untuk tetap dapat merayakan Natal. Dan juga terima kasih buat Pak Andi ya, Pak Andi yang sudah memberikan snack buat kita. Ya, katanya Pak Andi baru mau buka usaha lagi, bakery gitu ya, Hosana Bakery, pakai nama Hosana nih. Jadi dikasih ke kita, kiranya nanti berkatnya juga akan berkelimpahan buat Pak Andi. Dan hari ini kita ada 2 kali ibadah, nanti yang jam 1 itu mungkin kita akan prioritaskan seperti yang kita bilang, itu buat yang muda, bukan kaum muda ya, yang muda. Nah, jadi ada juga ibu rumah tangga, bapak keluarga-keluarga muda, yang muda. Ya, kita juga belum tahu nih apakah nanti melebihi kapasitas juga atau tidak begitu. Tapi nanti mungkin kita akan lebih ketat lagi, karena kita takut ada hal-hal di luar sana yang kita nggak bisa perkirakan begitu. Ya, mungkin acara kita selanjutnya masih ada, dan acara kita tahun ini juga agak lebih berbeda. Kalau dulu kita akan tampil di depan, semua bisa menunjukkan tampilan kita, tapi untuk tahun ini kita semua rekam gitu ya. Jadi direkam, nanti akan ditampilkan di tayangan. Jadi untuk menjaga kerumunan, dan juga karena 2 kali kita tidak bisa lakukan itu. Jadi apapun acara kita, tapi yang penting kita dapat menikmati damai Natal di hari Natal kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Natal Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior. Long lay the world and sin and error pining, till He appeared, and the soft part is word.
was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Oh, night Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Now the ground is wide, go it while you're young. Take the dance tonight, sing a sleighing song. Get a bobtail babe, 244 at speed, and hitch him to an open sleigh, and you will take the lead. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh! Tuhan kita, selamat Natal, Shalom, Shalom. Wah, Kanisha, Wow, luar biasa nih ya. luar biasa. Puji Tuhan, walaupun kita kita masih ada dalam suasana pandemi, tapi kita bersyukur ya tuh Bapak Ibu saudara-saudari, karena damai Natal ada di hati kita, amin. Amin. Wow, ini saat-saat yang sudah ditunggu-tunggu Benar nih. banget. Aku juga, Bapak Ibu sudah siap? Kita mau kocok-kocok, siap? Ada door prize. Aduh, kurang semangat ya. Wah, door prize-nya ada berapa Kanisha? Ada 13. 13 door prize. Siap-siap di nomor di lilinnya terdapat nomor door prize. Jadi dilihat-lihat, Ya. nomornya dipantau baik-baik, jangan sampai terlewatkan ya. Doain dulu kalau perlu ya. Ya oke, saya akan mulai kocok dan saya minta Ibu Lina, Ibu Gembala akan mengambil. Dimulai dari kado apa dulu nih Kanisha? Kita mulai dari bantal. Oh, sponsor Big Land ya. Musiknya dong. Nomor 67. 67. Ya, lihat siapa yang 67? Ada 67. Boleh? Oh, ini paling Aduh, depan. Boleh langsung sih.
singernya yang dapat ya. Singernya, Silakan. selamat. Oke, Big Land. Boleh, boleh. Sponsori oleh Big Land. Nah. Ya, selanjutnya lagi. Nah, dapat ya Ci, buat tidur nyenyak. Bantal. Nomor punya sendiri. 52. 52. Ada yang 52? Oh, ada nih pemain musik. Wih, dia dapat. Itu ada di situ. Wah, ini dipilihin ya. Sebentar. Cek dulu Kanesya. Mantap. Satu lagi ya? Nomor berapa? Iya, dapatnya botol minum buat pergi kerja. Warna Nggak pink usah. banget ya Kanesya ya? Iya, warna pinky. Iya. Ada lagi? Sekali lagi. Sekali lagi kita kocok lagi. Doanya yang kencang Bapak Ibu. Aduh. Nomor, wah, 73. Ya, yang 73. Wah, beneran semua. Pelayan altar semua ini, mantap. Lain altarnya ini. Wah, oke, selamat kepada, ada lagi? Nanti ada lagi ya? Akan ada selanjutnya lagi, jadi tetap dipantau, dipegang Iya. baik-baik lampunya. Didoakan dulu, masih ada bantal, ada kasur, ada banyak macamnya. Jadi jangan bersedih hati dulu. Boleh Iya. difoto, jaga jarak. Jaga jarak. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya kita akan sebelum kita lanjut lagi kita akan menikmati persembahan spesial dari Tunas Remaja.
terima kasih untuk persembahan pujian dari Tunas Remaja, pujian yang sangat indah. Ya, tetap Betul. pantengin lagi. Tetap Kanisha, Lilingnya, kita ya. mau door prize lagi, ada 5 door prize. Wah, Luar kira-kira biasa. siapa nih yang dapat Ya, nih? saya minta Pak Pendeta Arif untuk mengambil Oke. 3 kali. Musiknya yang semangat biar kenceng doanya. Ada 5 hadiah hari ini. Satu lagi. Oke. Ya, Pak Pendeta. Ya. Buka, Pak. Siap. Nomor 15. Siapa yang punya 15? Boleh maju ke depan. Boleh maju. Berapa lagi, Pak? Oke. Yang kedua boleh dibuka. Saya. Ya. Wah, nomornya kecil-kecil semua. Nomor 5. Nomor 5. 5, ada nomor 5. Wow, Ibu Simamora boleh maju ke depan, Ibu. Sini Tante, boleh. Iya. Oke, hadiah yang ketiga. Yes. Wah, Ya. nomor cantik. Terima kasih Pak Pendeta Arif. Nanti saya 2 lagi. Saya minta. Ini yang terakhir nomor 3, Kak. Oh, nomor 3. Oh ya. Yang ketiga adalah 33. Nomor 33 ada? Gak ada? 33. Oh, ada. Boleh maju Ci ke depan. Iya. Dapat keranjang belanja. Sekarang kan nggak boleh pakai plastik ya. Jadi betul. keranjang belanja nih. Jadi Masih dapat ibu-ibu ya. ibu-ibu muda belanja mulu biasanya, Kak. 2 lagi? 2 lagi. Ya, Ci. Berarti harus ke pasar berarti, Ci. Oh, Bang Jusak. Bang Jusak, boleh pilih 2 nomor, Bang Jusak. Iya. Biar belanja online-nya pakai keranjang, Ci. Muat. Buka. Wah, nomor 72. Ada 72. 72 ada. Pelayan lagi ya. Satu lagi. Yang terakhir nomor 54. Waduh, ini gimana ini kalau Ibu Gembala dapat ini? Tetap dapat. Oh, tetap dapat. Rezeki berarti ya, Bu ya. Berkatnya melimpah berarti, Bu. Mantap. Oke. Oke, boleh difoto dulu. Wah, kipas angin. Wah, luar biasa ya. Agak merapat. Merapat. Pakai masker gak? Enggak ya. Oke, terima kasih. Wah, masih banyak kan Isya hadiahnya ya? Oh, masih banyak. Sebelum kita mulai door prize lagi, kita mau dengarkan persembahan pujian dari Kaum wanita. kaum wanita. Kita persilahkan.
berikan tepuk tangan untuk persembahan pujian dari kakak Pak Simamora. Ya. Kaum wanita kak? Iya, kaum Kaum wanita. Oh iya. Salah. Ya, Kita- tetap dipantengin terus ya. Betul. Sekarang hadiah kita yang tersedia ini dispenser mini, Ada spray, ada blender, bantal guling, dan grand prize-nya ini nih kan ya. kasur. Kasur. Oke, jadi kalau yang Pandemi dapat gini, kasur jangan iya. sampai ketiduran ya. Iya, Karena nggak gereja ibadahnya- nanti, Kak. Oke, sekarang mau kita kocok-kocok. Nanti kita minta Pak Jeffrey untuk maju mengambil 3. Iya. Dari mulai hadiah apa dulu nih kan nih? Mulai dari dispenser mini. Dispenser mini yang pertama, silakan Om. Langsung buka aja Om. Siapa yang penasaran? Doanya yang kenceng nih. Kocok-kocok. Wah, nomornya gede-gede. 76. 76 ada. Ada 76. Silakan Ibu maju. Boleh maju ke depan. Pak Lagi, Jeffrey Om. ambil lagi. Iya, 2 lagi berarti. Dapetin apa itu Kak? Spray. Spray, musiknya boleh dong meriah. Boleh Om. Yang kedua, wah nomornya cantik nih, 77. Tadi 76. Oh, 77 Oh, Bu Dore. boleh. Dapat spray nih, mantap nih. Dapat spray. Semoga pas ya di kasurnya. Wah, ini nomor kecil akhirnya. Depannya 4. Belakangnya 5. 45. 45. Lihat, waduh. Boleh turun masak Tante. ya. Kita dapat apa ini Kak? Blender supaya lebih rajin lagi ya Tante masaknya. Jangan lupa bagi-bagi. Iya, Oke, makasih Om. bagi-bagi ke sana ya, Tante ya. Kasih Om. 2 lagi siapa kan saya ngambil? Om Osen. Om Osen, boleh tolong ambil Om Osen 2 Udah lama nomor. nih katanya belum dapat door prize. Semoga nomornya Om Osen nih. Nomornya Om Osen. Doain dulu Om. Kita Doain dapat dulu. bantal. 2. Satu dulu. Yang pertama bantal guling. 57. Ada? Wow, Ibu, boleh maju Ibu. Yang Ini terakhir nih, grand terakhir nih. prize. Dipantengin yang baik-baik. Ini grand prize-nya nih. Dapat kasur. Susah ya. Oh. Wah, Om Osen nomornya bukan? Ya, jauh dah ada Om. Aduh. 40 dapat kasur. Wow. Tante Aduh, Warsi. Bu Warsi. Waduh, senangnya. Iya. Nanti kalau dapat kasur jangan lupa bangun ya Tante ya ke gereja. Nanti keasikan tidurnya. Karena Oke. empuk ya. Karena terlalu empuk kan Nesya. Iya. Oke, boleh merapat. Yuk. Oke. Oke, sekian dari door prize kita hari ini. Semuanya bersuka cita, amin. Amin. Haleluya. Oke, sekali lagi kita mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. kita saksikan yang terakhir. Ini ada persembahan pujian dari KKA Pak Simamora. Selamat Selamat menikmati. menyaksikan.
kita. Dan kalau sampai di sini Tuhan menolong kita, berarti hari-hari ke depannya pasti Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Kita akan melangkah masuk ke dalam tahun yang baru dengan satu keyakinan, Tuhan beserta dengan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, nanti setelah keluar, saya akan pandu siapa yang boleh keluar lebih dulu, karena kita tidak boleh bersamaan keluar. Terus yang berikut adalah tanggal 25 kita ada ibadah di tempat ini jam 7 pagi. Ya, tanggal 25 Desember kita ada ibadah jam 7 pagi. Kemudian itu saja pengumuman. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian, kunaikan syukur padamu Yesus. Kita bersyukur hari ini Tuhan sudah menolong kita. Dan terima kasih kepada Pastor Arif yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan sudah melawat kita melalui pelayanan firman. Mari kita akan berdoa. Kunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Haleluya Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mengakhiri ibadah perayaan Natal yang pertama. Kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami, melawat kami, menyertai kami, sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik. Dan hamba berdoa buat setiap hamba-hambamu yang sudah melayani pada pagi hari ini, Tuhan akan terus memakai mereka dan memberikan kekuatan urapan yang selalu baru. Khususnya hambamu Pastor Arif yang sudah melayani kami pada pagi hari ini, biarlah Tuhan akan terus memakai hambamu ini dan semakin besar karyamu melalui kehidupannya ya Tuhan. Berdoa buat seluruh sidang jemaatmu, biarlah Tuhan akan terus menyertai mereka dimanapun mereka berada, baik yang beribadah di dalam ruang ibadah ini maupun yang berada di rumah mereka masing-masing. Tuhan akan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Iya. Ya, jadi silakan yang di belakang, tunggu dulu, saya akan pandu. Yang di luar dulu dibereskan. Ya. Nah, baris yang paling sini. Yang paling sini. Silakan. Dari belakang berdiri dulu. Tolong jalannya di samping sini. Ya. Silakan keluar Bu yang di belakang. Nah. Oke. Iya, silakan baris sini. Yang di belakang dulu yang keluar. Ibu Mira silakan keluar. Iya, silakan baris yang sini. Yang di belakang dulu, yang di belakang dulu. Ada persembahan Natal di situ, silakan dimasukkan. Ya, silakan bagian sini, tapi bagian belakang dulu. Sabar Pak, sabar, sabar. Ya, silakan barisan ini Ibu Seni dulu. Ibu Giok, silakan. Tunggu, supaya tidak bertebal. Ya, silakan Cirina barisan ini. Dari belakang dulu. Tunggu. Ya, silakan barisan ini. Pak Jeremy. Bagian ujung. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Selamat Natal, Tuhan memberkati.